Tapi kalau yang sering terjadi di dalam kehidupan Mas Riko sendiri merasakan hening itu bisa berbicara itu lewat apa? Lewat lewat spontanitas gerakan atau tiba-tiba momen eureka gitu? Kayak gimana? Hening. Bagaimana kemudian kalau tadi kan Mas Riko mengatakan bahwa ketika kamu masih mimpi dan lain sebagainya itu kan berarti kan dalam kondisi sadar tuh kamu masih jarang hening gitu kan intinya gitu. Nah dalam kehidupan Mas Riko yang dialami Mas Riko nih dalam dirinya Mas Riko, hening kan bisa mengirimkan sebuah pesan ibaratnya kan begitu gitu. Nah itu lewat langsung gerakan spontan atau momen tiba-tiba yang paling sering apa Mas Riko sendiri? Nah ini agak paradoks ketika kalian benar-benar hening, pesannya nggak ada. Pesannya nggak ada. Karena tidak ada yang memberi pesan dan tidak ada yang dititipin pesan. Nggak ada subjek sama objeknya. Yang jadi kayak ada? ya tiba-tiba jalan. Tiba-tiba jalan, tiba-tiba tahu. Makanya kalau di Sufi ya disebutnya laduni. Tiba-tiba tahu. Oh laduni itu gitu ya? Tiba-tiba tahu. Padahal nggak pernah belajar gitu ya? Padahal nggak pernah belajar. Padahal ya bukan nggak pernah belajar apa ya? Gimana? Karena mengingkari hukum kausalitas dong berarti. Karena kayak apa ya? Kayak ya tiba-tiba gerak, tiba-tiba tahu harus ngapain. Nah itu sebetulnya makna laduni yang sebenarnya. Bukan tiba-tiba kalian bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, enggak sih. Nah kalau yang tiba-tiba tangannya gerak sendiri, menari-nari terus suaranya terocos sendiri kayak ada yang gerakan dari dalam itu apa mas namanya? Loh, banyak loh mas, kayak gitu banyak. Tuh. Dan pengikutnya banyak loh. Pengikutnya banyak. Nah itu disebut mungkin ya apa ya? Kalau aku dulu sih waktu kuliah sih belajar gituan, tapi ya menurutku ya nggak terlalu signifikan sih. Itu orang ada yang nyebutnya ada yang sukmo pangandikan, ada yang gitu kan? Patrap. Kalau di Jawa nyebutnya patrap. Ya itu ya cuma untuk kalau menurutku ya untuk kayak merelaksasi pendaman biar alirannya lebih lancar ya, tapi cuma sebatas itu sih. Nggak begitu signifikan. Justru yang signifikan itu menurutku ya kalau di Jawa ya dzikir jahar sih. Dzikir jahar. Dzikir jahar itu dzikir bersuara keras. Ketika kalian dzikir bersuara keras setengah jam aja wis atau 10 menit lah minimal. Kalian akan bisa menjadi dua. Yang dzikir sama yang dengerin. Posisi kalian mundur otomatis. Menurutku itu lebih efektif sih. Oke. Kalau patrak kan lebih identik dzikir siri ya. Iya. Oke, sampai di sini dulu sementara. Habis ini kita lanjutkan teman-teman yang live TikTok pindah ke TikTok ngajiroso.com karena di situ kita akan spill bukunya Mas Riko. Teman-teman mungkin yang butuh ya, yang fans-fansnya Mas Riko, nanti akan dijelaskan di buku ini isinya tentang apa gitu ya. Kita masih bersama dengan Mas Riko Hutama. Senang banget saya sore hari ini mendapatkan banyak hal yang positif, yang baru. Mas Riko, kita masih konsisten bahas kesadaran lagi ya. Bahas ini ada tanya gini, kalau misalnya hidup itu seperti radio gitu mas, bagaimana kita memastikan bahwa diri kita itu sedang berada pada frekuensi yang benar atau yang selaras itu gimana menurut Mas Riko? Ya kalian hanya bisa memastikan ketika kalian bisa beranjak, kalian bisa sadar kalau kalian bukan salurannya. Contohnya kayak TV sama penontonnya. Kalau kalian larut di acara Indosiar, ya kalian nggak bisa ganti channel. Makanya shifting yang paling penting itu shifting primer. Dari ombak ke lautan. Setelahnya baru gampang ganti channel. Dari ombak ke lautan, dari identitas palsu ke yang... kesadaran. Ke kesadaran. Itu yang paling penting. Kalau nggak gitu ya morat-marit nanti. Karena kalau nggak gitu ya selama ini kita larut. Kita mengira diri kita adalah... Iya. Ini kan ya. Oke. Nah kalau pikiran negatif itu otomatis bisa menurunkan frekuensi atau sebenarnya hanya salah dibaca oleh kesadaran kita? Jadi pikiran negatif itu kan pasti asalnya dari identitas tertentu kan. Kalau kita identitasnya di kekurangan ya pikirannya ya pasti terkait dengan kekurangan. Kemudian pikiran yang sama berusaha memberikan solusi. Akhirnya looping kan, tambahan kan.
Karena solusinya muncul dari pikiran negatif yang sama. Makanya perlu disadari. Iya. Jadi memang celah yang paling gampang nggak disadari. Karena setiap usaha yang muncul dari identitas yang lama, ya pasti semakin mengabadikan identitas tersebut. Jadi identitas pasti berusaha mempertahankan dirinya sendiri. Jadi ini memang saya setuju ya, secara teori itu mudah banget diucapkan gitu. Tetapi bagi orang-orang yang tubuhnya diam tapi pikirannya melayang-layang ke sana kemari dan itu sudah berpuluh-puluh tahun, itu saya soalnya tipologi orang yang seperti itu gitu loh Mas. Jadi misalnya oke lah ya, hadir penuhnya itu bisa dihitung gitu, kira-kira bisa dihitung gitu. Jadi misalnya kayak oke 2 menit hadir gitu ya. Tapi setelah itu langsung lagi jalan-jalan lagi kemana gitu. Yang paling mudah membuatku hadir itu adalah saat nyetir mobil sih. Kalau aku begitu gitu. Karena saat nyetir mobil perhatian sama berlibur. Kenapa? Perhatian sama berlibur. Berlibur. Jadi sering-sering liburan itu udah paling benar sih. Kalau bisa setiap hari nuansanya liburan. Kan itu kan yang dipinginkan kan hasilnya. Jadi ya intinya jangan ngutak-ngatik pikiran, dibiarin aja. Ketika dibiarin kalian mundur. Aslinya sesederhana itu. Tapi juga tidak segampang cocok teriku. Tidak segampang cocok teriku. Oke.